Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum lanjut ke perbincangan, kita juga akan berbincang dengan Ustadz Ujang Bustomi, pimpinan Padepokan Anti Galau yang sudah bergabung bersama kami. Kita juga akan mengulas bagaimana pengalaman dari Ustadz untuk juga membantu atau menangani secara spiritual caleg-caleg yang stres. Selamat pagi, Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ustadz. Ya, Ustadz Ujang, Assalamualaikum. Waduh, ya, suaranya kurang jelas ya? Ya, Ustadz, suara kita sudah bisa terdengar dengan jelas? Sudah jelas. Ya. Sudah, baik. Ustadz Ujang, boleh sedikit bercerita bagaimana Anda menangani para caleg yang stres ini, seperti apa? Ya, kalau cara-cara saya ini sangat pertama saya cukup metode air putih yang sudah dilakukan. Kedua itu adalah kita kesulitan ya. Kita perbaiki nanti komunikasi kita dengan Ustadz mungkin karena ada feedback sepertinya ya. Komunikasi kita dengan Cirebon nih. Ya. Baik, saya kembali lagi ke Dokter Waskita deh. Dok, kalau tadi Dokter Wisma mengatakan bisa disembuhkan. Metodologinya apa tuh, Dok? Oke. Selain mungkin perawatan, ada asupan terapi atau obat juga khusus atau seperti apa, Dok? Ya, jadi gini. Kalau memang kondisinya masih ringan, kita bisa melakukan namanya psikoterapi. Psikoterapi, apa itu yang dilakukan di psikoterapi? Nah, psikoterapi itu kita mau mengingatkan ke dia bahwa kondisi kenyataan dengan fantasinya misalnya berbeda nih, ya. Okay. Kita jelaskan memang tidak mudah, kita perlu waktu tuh. Mungkin beberapa kali pertemuan ya dengan pengertian-pengertian ke pasiennya. Nah, tapi kalau memang dari kondisi ringan, sedang, berat ini sampai waktu tertentu masih belum bisa teratasi, kita memang harus memberikan obat-obatan, membantu sebagai kalau misalnya depresi ya antidepresi kita berikan. Apakah ada cemasnya menjadi panik dan lain-lain, kita berikan anti panik dan lain-lain kita perlukan. Tapi kalau sampai lebih berat, kita juga memberikan obat yang khusus, misalnya muncul halusinasinya, muncul jadi paranoidnya, itu kita berikan obat khusus. Tapi juga. itu berarti sudah level gangguan kejiwaan ya? Atau kalau itu berat, sudah menjadi berat ya? Mulai menjurus ke gangguan kejiwaan berat ya. Itu bisa harus diobati dan ditangani serius. Tapi ada yang sampai dirawat di rumah sakit jiwa dan lain sebagainya, Dok? Ada, kalau perlu memang kalau kondisi-kondisinya jelek ya, misalnya mulai nggak bisa tidur, mulai pikiran bunuh dirinya makin berat atau cemasnya berlebihan. Membahayakan lingkungan, Dok? Nah, bisa membahayakan lingkungan, misalnya marah-marah hebat, dengan keluarga mungkin menjadi nggak terkendali, misalnya marah-marah, lempar-lempar barang, dan uncontrol banget. Nah, itu kita harus rawat. Dari data, Dok, yang diserap dari pasien langsung atau mungkin pendamping pasien, dalam hal ini keluarga begitu ya, untuk konteks caleg yang mengalami kondisi depresi berat begitu, apa sih, Dok, yang dikeluhkan? Apakah memang keluar uang? Tadi kan kalau salah dokter kan juga sudah menyebut ya. Berapa tuh, Dok, yang habis dikeluarkan oleh si caleg ini gitu, sehingga membuat dia akhirnya depresi berat gitu. Kadang-kadang mereka mengeluarkan biaya yang tidak sedikit ya. Kadang-kadang bisa sampai rumahnya digadaikan, mobilnya mungkin dijual, mungkin tanah dia ini. Jadi kalau sampai betul-betul itu biaya tidak kembali, itu kan tekanan ekonomi yang besar. Untuk keluarga jadi morat-marit karena kehidupannya jadi kacau kan. Nah, itu sangat stres banget, dan itu kadang-kadang seharusnya mereka sudah tahu sih, memprediksi itu, tapi begitu kenyataan betul-betul ada, baru ternyata dia baru sadar, ternyata ada nih kejadiannya. Jadi baru. Tapi perlu screening di awal seperti yang caleg-caleg di RSUD tadi nggak? Betul, saya pikir itu betul. Dari screening itu sebetulnya untuk mempersiapkan si caleg lebih awal lebih baik. Ya, di akhir juga kalau memang ada masalah, di screening supaya kita melihat apakah ini ringan, sedang, atau berat. Mungkin kita juga harus screening ke dokter ya nanti ya. Setelah kita tuh. Nggak, penting juga tuh, kita berdua nih perlu juga screening ke dokter ya, karena di program-program kita inilah terjadi banyak benturan-benturan. Terima kasih banyak, Dokter. Kita sudah hadir pagi hari ini. Sehat selalu. Sukses untuk Anda, Dok. Ya, terima kasih. Oke lah, sebelum kita menutup jumpa kita kali ini, kita ingin ingatkan pemirsa untuk menyaksikan kabar utama pagi setelah Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya Kamarati Kusuma. Arif Fadil pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.